macam ya. Salah satunya adalah yang hipoksik. Jadi ini ada perubahan yang terjadi pada lapisan endometrium ya, yang mengalami hipoplasia dengan ada tambahan ya gambaran perubahan struktur atau pembentukan struktur kista ya, yang kita sebut sebagai hipoksik. Kemudian epilis, tentu saja juga ada pertumbuhan yang abnormal ya, jaringan baru yang abnormal, tapi bukan neoplasma ya. Kita juga akan lihat karena dia setelah stimulusnya itu dihentikan ya, dia tidak akan muncul lagi ya. Itu pada epilis. Hemorroid yang juga bentuk dia berupa makrosnya adalah berupa nonjolan benjolan ya di daerah rektum anus ya, tapi dia bukan neoplasma ya. Terus polip ya, kita akan sudah sintetik. Neoplasma kita akan belajar tentang epithelial kelenjar, yang epithelial kelenjar ya, di sana juga termasuk jaringan mesenjil ya. Kemudian tumor campur, keratoma, dan juga ada psikologi. Artinya pemeriksaan psikologi ini mereka pada kita mengamati bagaimana perubahan yang terjadi pada sel yang terlepas. Jadi sudah sel yang atau terlepas secara alami atau kita lepaskan ya. Jadi kita lepaskan, jadi kita ambil dengan spatula atau gas ya untuk kita dapatkan selnya, kemudian kita amati perubahannya ya. Biasanya ini digunakan pada salah satu upaya adalah pap smear, upaya deteksi dini kanker leher rahim ya, atau mulut rahim, kemudian juga pada bronkus ya, jadi ada wasing, dasi ya, di sana bisa kita ambil sel-selnya, kita amati perubahannya ya. Kalau kita curiga itu suatu keganasan pun ya, dengan gejala-gejala klinis yang mengarah ke sana, upaya psikologi ini kita lakukan ya. Kemudian pada neuro juga bisa ya, untuk diambil dengan biopsi ya. Ini kita amati juga di penis ya, jadi penis bisa. Kemudian ada beberapa perubahan yang mendasari, dan ini Anda pahami ya, ini menjadi dasar munculnya suatu gambaran patologis yang bisa Anda amati ya. Perubahan baik di anatominya secara gross ya, maupun mikrosnya di perubahan histologi ya. Suatu jaringan itu bisa kita sebut aplasia kalau bagian tertentu tidak terbentuk. Jadi ini tidak pernah terbentuk, misalnya jarinya harusnya 5 ya, tapi kalau cuma 4 jadi aplasia seperti itu. Beda dengan hipoplasia ya. Kalau hipoplasia dia terbentuk, tapi bisa jadi bukan bisa jadi, yang terjadi adalah ukurannya lebih kecil atau ya tidak pernah mencapai ukuran normalnya, yaitu namanya hipoplasia. Jadi terbentuk tapi ukurannya kecil. Beda dengan atrofi ya. Atrofi itu terbentuk dan mencapai ukuran normal ya. Kemudian karena sesuatu hal ya, karena sesuatu yang terjadi, bisa penekanan, bisa kerusakan lepesnya atau vaskularisasinya yang kurang, atau
hilang ya. Nah itu atau fungsinya yang berkurang ya, atau kurang difungsikan. Nah itu bisa juga mengalami atrofi. Tapi di sini prinsipnya adalah sudah pernah mengalami atau mencapai kemudian dia. Nah, hipertrofi di sini sebaliknya ya, hipertrofi jadi dia bertambah besar ya. Dan biasanya dia sudah betul normal, kemudian karena aktivitas sesuatu, karena proses sesuatu, dia menjadi bertambah besar ukurannya. Dan karena bisa fungsi, bisa hormon ya yang menimbulkan dia menjadi besar ya. Tanpa adanya tambahan jumlah sel baru dari ukurannya saja ya, untuk hipertrofi. Kalau ini juga ukurannya saja ya, yang mengecil ya. Terus tapi kalau untuk organ bisa jadi sel penyusunnya berkurang sehingga organ itu menjadi mengecil, bisa begitu, melisuk istilahnya ya. Kemudian hiperplasia ini namanya jumlah sel penyusun organ ya, bisa disertai hipertrofi, bisa tanpa disertai ya. Tapi yang jelas pada hiperplasia jumlah selnya bertambah sehingga akhirnya suatu jaringan yang disusunnya antara organ yang disusun itu menjadi bertambah besar ya. Kemudian di metaplasia yang kemarin sudah kita bahas, displasia, anaplasia, kemudian ada beberapa yang berupa akatosis ya. Ini biasanya akatosis dan akatosis ini ada ketemu di perubahan ada blok kulit ya. Blok kulit ini terkait dengan lapisan-lapisan kulit ya. Pada akatosis terjadi hipertrofi dari sel ya, dan kerapisasinya masih lama. Jadi secara fungsi dia masih bagus, hanya terjadi bertambahnya besar atau jadi stratum corneumnya jadi lebih besar atau menebal ya, tebal. Kalau parakatosis ini karena kesalahan atau kegagalan ya, kegagalan bentuknya stratum corneum ya, sehingga mengganggu proses kerapisasi. Jadi dia tetap struktur dari selnya itu tetap bagus ya. Nah ini kita masuk ke itu bagian yang bisa mendasari suatu kondisi patologis. Ya, ini yang pertama adalah preparat hiperplasia endometrium ya, kita sebut hiperkistik ya, karena ada species pattern dari endometrium. Ya. Nah, species pattern itu berarti kan gambaran seperti keju Swiss gitu ya. Keju Swiss itu kalau anda lihat itu apa namanya film Tom and Jerry itu kan ya, sudah ada keju, potongan keju yang dia berubah-ubah. Nah itulah yang dimaksudkan dari gambaran pada mikroskopis hiperplasia endometrium tipe ini ya. Nah makrosnya Anda bisa lihat ya, ukurannya ini kalau dilihat meterannya ini biasanya kalau Anda melihat suatu gambar yang ingin memberikan gambaran secara gross anatomi makroskopis dari suatu organ, biasanya selalu dimunculkan meterannya ya, jadi ukurannya ya. Kapan Anda bisa bilang kalau dia mengalami pembesaran ya, secara anatomi adalah ukurannya ya, Anda bandingkan dengan normalnya ya. Kalau terus normal berapa ukurannya?
jadi bisa 8 atau 9 ya. Nah itu kalau normalnya kita di sini kalau secara awal kita sebut sebesar perorangan. Juga kalau ngomong perorangan itu kan relatif nih. Perorangan ada yang mungkin diameternya sekitar 4 cm ya, dan 5 cm gitu ya. Nah, ada yang juga angkanya lebih kecil gitu kan. Nah, tapi rata-rata aja ya seperti ayam gitu ya. Kan ada yang maksimal 5 cm lah kalau gede telur ayam tuh. Kalau telur bebek besar ya. Kalau telur angsa lah besar. Seperti itu dah kalau ini membesar ukurannya ya. Nah, berarti kita bisa katakan atau mengatakan bahwa terjadi pembesaran dari uterus ini. Ya. Kenapa? Ternyata dari lapisan dinding terbentuknya ya. Nah itu menebar harusnya tidak ada seperti ini ya. Nah ini sangat menebar bahkan sampai mencapai 1,5 cm tebalnya ya. Berarti kalau dia melingkar 1,5 cm itu berarti otomatis dia bisa nambah sekitar 3 cm hanya di lapisan endometriumnya saja. Ya kan? Betul ya. Memang sekolah di kedokteran itu harus juga belajar proyeksi loh. Ada di SMA diajarin kan? Gambaran proyeksi. Gak cuma orang arsitek ya. Kita sendiri juga belajar tentang gambar-gambar itu harus bisa menerapkan gambaran-gambaran gitu ya, proyeksikan gitu kan menjadi penebalan. Terus kalau dipotong melintang atau oblik atau apa itu gambarnya seperti apa? Itu seperti Anda kalau belajar arsitektur itu tampak depan, tampak samping gitu kan? Tampak atas gimana ya? Tampak atas ya. Nah itu Anda sama makanya itu diajari jadi dasar ya. Ini benar-benar menunjukkan penonjolan poin-poin pada permukaannya atau menonjol yang kita namanya sudah belajar dalam poin ya. Akhir poin di sini adalah menyerupai atau seperti ya. Jadi kalau poin-poin berarti seperti poin, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi potongan melintang terus ya yang mengalami kondisi pasien terdekat. Nah, terus kita selalu habis anatominya ya, terus ya kita potong kita pakai sediaan dan gambaran histologinya seperti ini. Jadi Anda mesti buka atlas histologinya. Atlas histologi untuk melihat normalnya histologi endometrium. Ya. Kenapa? Karena kita mau membandingkan kalau dengan kondisi patologis ya kan? Kondisi patologis bilang oh ini stromanya ada ya, sekarangnya hiperplastik. Dari mana kita bisa tahu seperti itu? Karena kita membandingkan dengan yang normal. Gitu ya. Jadi kita belajar buka kasus. Gitu ya. Nah terus ini dia padat hiperplastik, berarti dia jaringannya lebih padat ya, banyak sel-selnya ya. Kemudian kelenjarnya biasanya bulat dan lagi reguler dengan bermacam bentuk dan ukuran. Biasanya kalau kelenjar endometrium itu ada bintang yang akan bulat-bulat dan seperti inilah gitu ya. Itu tidak sebanyak jumlahnya pada kondisi hiperplasia ya, dan hiperplasia di sini ya, baik jumlah kelenjarnya maupun
kondisi epitel kelenjarnya itu dia bertambah, ya. Kelenjarnya mengalami hiperplasia, jumlahnya kelenjarnya itu sendiri bertambah, epitelnya bisa juga lebih dari 100. Nah, bertambah dengan berbagai ukuran ya, ada yang segini, ada yang segini, ya, ada yang seperti itu, dan ada yang cukup besar, ya, sampai makros itu bisa bentuknya seperti rongga-rongga kecil, ya. Nah, sebenarnya kalau Swiss cheese turtle itu sebenarnya adalah gambaran secara histopatologi, jadi gambaran mikroskopisnya. Nah, itu seperti potongan keju gitu, ya. Nah, ini kejunya di sini lubang-lubangnya, gitu, ya. Itu Swiss cheese turtle-nya, ya. Di antara stroma jaringan ikan yang hiperplastik, ya, biasa-biasa hiperplastik, ya, atau sama jaringan stroma endometrium, ya. Nah, itu ada kelenjar-kelenjar berbagai macam ukuran dan sampai ada yang cukup besar dan membentuk gambaran seperti kista, ya. Di antara semua terdapat perdarahan dan nekrosis, ya. Nah, karena apa? Pada endometrium, ya, itu ada kita endometrium itu mengalami beberapa fase, ya. Ada siklus menstruasi, ada yang dia seperti itu, ya, sehingga tingginya epitel yang melapis kelenjar itu juga bervariasi sesuai dengan fase dari siklus menstruasi, ya, bebas dari kelenjar itu sendiri. Yang berikutnya adalah perubahan berupa suatu etnis di Malaysia, ya. Nah, ini penonjolan pada perubahan pada gigi pada besi, ya. Dan ini bisa biasanya disebabkan oleh suatu proses yang kronis, ya. Kemudian banyak dijumpai pada anak-anak yang masih dalam masa pergantian gigi, ya, biasanya pergantian gigi, giginya tanggal, kemudian diganti kaki, ya. Nah, itu dengan gigi misalnya tersebut bagian mulut yang kurang bagus, bagian mulut yang kurang bagus, ya, itu memudahkan terjadinya permukaan dan infeksi, ya. Nah, karena ini prosesnya butuh waktu yang cukup panjang, ya, sehingga jelas responnya sebagai hiperplasia dari jaringan kehidupannya, ya. Konsistensi yang tinggal pada warnanya merah jambu, merah hias, merah ungu, ya. Kalau tulis ini tidak terbentuknya tidak ada sehari dua hari atau seminggu baru, ya, biasanya cukup lama, ya, dan memerlukan proses adaptasi, ya, dari peradangan kondisi yang muncul di sana, ya. Apalagi kalau hijaunya gak bagus, ya, kemudian disertai atau dilupakan dengan proses infeksi, ya. Nah, seperti ini Pak Bang bisa diajari, ya, kita sampai berlaku. Jadi berarti kalau biasanya ada ingat-ingat saja seperti jaringan, ya, kata-kata satu berlaku atau apa, ya. Kalau dia lebih mudah berbicara, ya, biasanya itu vaskularisasinya kurang, ya. Makin dia merah terang, dia vaskularisasinya makin banyak, ya. Kalau dia prosesnya mengarah ke merah kebiruan, ya, itu sudah terjadi suatu nekrosis ataupun perdarahan yang sudah krisis. Nah, itu pasti dia lebih lama. Nah, namanya proses juga bisa kita ditunjukkan oleh keberadaan dari jenis sel-sel badannya, ya. Jadi ada radang akut, radang kronis, bisa kronis, bisa sebas akut, ya. Nah, itu sel-sel badan yang terlibat radang di situ tentu juga akan berperan, ya. Jadi apa gitu, ya. Nah, ini kalau jaringan gusi dilapisi dengan squamous complex, ya. Jadi adanya mukosa mulut, ya, itu kita
epidermis ya yang terpapar. Jadi kita biasanya laki-laki juga lebih kuat ya dibanding dengan di saluran-saluran yang di dalam ya, sehingga dia bentuknya masih squamous kompleks ya, atau di mukosa mulut ya, difusi ya. Kemudian dia terjadilah dia squamous kompleks dan jaringan yang di bawahnya yang mengalami perubahan ya, subepitelium ini jaringan kolagen yang berproliferatif dan membentuk bulu-bulu yang tidak keluar sesuai di ya, jadi bulu-bulu ya, jadi membentuk bulu-bulu yang tidak teratur ya, yang pasti ya. Kemudian di sini sering ada sel radang atau sel inflamasi ya, difusi dari sel plasma, misalkan prosesnya nggak hanya sehari 2 hari ya, terus untuk peradangan akut ya, tapi juga bisa kemudian di sini ini luka ya, terlepas epitelnya. Biasanya kalau pada anak kecil ya, kayak dia menjel ya, risih tuh ya, dikorek-korek lah gitu ya, dijual-jual, dipegang-pegang gitu ya, nanti kena kukunya cuek gitu ya. Nah itu biasanya mukosnya ini lepas ya, kemudian di sini akan muncul infiltrasi sel-sel yang lebih banyak gitu. Kalau dilihat dari jaringan ini masih berempat ya, masih utuh ya. Nah, tapi bisa pada kondisi tertentu bahkan terjadi ulcerasi dan pernanahan di situ ya, tergantung seberapa dan apa infeksi tumpahan yang bisa terjadi pada kondisi epidermis ini ya. Saya pada karena itu juga cukup mengganggu ya, maka bisa oleh dokter gigi dibuang. Kemudian kalau ini dalam proses juga gigi di sini juga ditata supaya lebih bagus ya giginya, dan juga diedukasi tentang gigi yang mulutnya misalnya gitu. Nah terus infeksi berat adalah seperti ilustrasi naik contohnya ya. Dapat mulai pembentukan respirator jaringan yang bisa terjadi osifikasi atau klasifikasi di sub mukosanya, jadi di gejolak yang di jaringan yang oke, terus ini hemoroid ya, hemoroid ini terjadi di anus ya, anus. Di sana ada plexus hemorrhoidalis internal maupun eksternal. Bedanya apa dari yang plexus hemorrhoidalis internal dengan eksternal? Saya tahu? Ya, kalau yang internal berarti dia epitelnya squamous kompleks. Ya, kalau yang internal apa? Tubuh sampai kolumner, bukan? Mukosa khusus yang internalnya, ya kan? Rektum maksudnya ya. Yang eksternal manusia, yang eksternal dan yang eksternal itu kulitnya. Dan kita di sini ini kalau udah kelihatan seperti ini internal atau eksternal? Ya, dia kelihatan ini eksternal. Tapi kita belum bisa mendiagnosis ini menurut eksternal saja. Karena apa? Karena kita belum lihat ya dalamnya sama. Ya, bisa jadi dalamnya juga mengalami hemoroid. Jadi kan hemoroid itu terjadi akibat dari venanya ya, di plexus hemorrhoidalis itu dia melar ya, kalau seperti dindingnya balon itu dia seperti balon diisi air. Nah itu kan dari ya kondisi dinding vena itu jadi melar sehingga dia menjadi lebih tipis ya kan. Kondisi air kan dia jadi muncul gitu, ada di saluran ini dia darah ya, jadi isinya vena kan darah ya. Pada kondisi yang
tipis tadi akan mudah pecah. Ya, dan juga dia mudah melar, gitu ya, melar itu tipis. Jadi bayangannya seperti itulah. Ya. Nah, itu bisa terjadi di yang luar maupun yang dalam. Ya. Nah, ada derajat kemarahan hemoroid, ya. Biasanya yang masih ringan itu dia bisa masuk sendiri, ya. Jadi karena tekanannya meningkat, terus darah terkumpul di situ kan dia jadi benjol, jadi kayak ada ngisi balon dengan air gitu ya. Nah, dia keluar dari orifis yang aneh, ya, keluar. Tapi kalau masih ringan, ya, kalau dia baring istirahat, dia akan masuk sendiri tanpa harus dimanipulasi. Ya, itu masih derajatnya ringan, ya. Tapi ada juga yang harus dibantu, ya, harus dimanipulasi untuk dimasukkan, ya, dimasukkan. Terus ada yang juga udah dimasukin tetap keluar aja gitu ya. Nanti ya daftarnya sudah. Nah, kenapa ini menjadi masalah? Karena sakit, ya. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan, penderita yang mengatakan itu seperti apa ya, masukkan bara api lah di situ, di panas sekali dan nyeri. Sehingga mereka harus nggak bisa dengan obat oral, dengan apa, mungkin kapsul yang di apa namanya, aku jadi lupa ya istilahnya apa yang dimasukkan ya Pak, peluru ya, seperti itu. Nah itu kalau sudah tidak bisa, derajat ya sudah tidak bisa, jadi ya keluar aja itu seperti ngepet setrika kayak gitu lah, kayak ngepet setrika lawannya kayak ya. Nah itu seperti itu. Nah kita baru bisa biasanya ini dioperasi diambil, ya. Kalau memang yang dari dan itu dikeluarkan juga yang dari, ya, yang keluar sudah ini semua bisa dibuang, yang dibuang. Tadi saya dikirim ke lab juga yang lebih dan sediaannya supaya dapat diagnosisnya, ya. Nah, kalau plexus hemorrhoidalis yang internalnya juga kena, ya, yang eksternalnya juga kena, jadi diagnosisnya hemorrhoid eksternal atau bisa salah satu saja, ya. Nah ini klinis menimbulkan gejala perdarahan saat defekasi, ya. Nah ini yang karena ada bayangkan yang pecah itu, ya, kalau perdarahan berarti kan dindingnya robek, pecah, ya kan? Nah, kalau dinding maupun darah yang pecah, maka perdarahannya akan menetes dan segar. Jadi menetes segar. Ya, harus dibedakan dengan keganasan pada rektum, ya. Jadi bisa saja perdarahan, defekasi darah itu karena adanya tumor di daerah rektum, dan biasanya tumor itu yang menimbulkan gangguan perdarahan ini adalah yang intranuclear. Jadi kalau tumor usus, ya, usus peranan usus itu merupakan saluran dan berjinjung, ya. Nah pertumbuhan neoplastik di sana bisa tumbuh ke dalam lumennya, ya, ada yang itu jadi membuat ketonjolan di dalam lumen atau di luar lumen, jadi di dinding yang sebelah ada peritoneum, ya. Nah seperti itu. Nah, yang menimbulkan gejala gangguan defekasi biasanya yang nanti di blok gastrointestinal di sini dipelajari gitu, ya, di tumor-tumor GI tract, ya. Ada beberapa yang menimbulkan gejala apa, ya. Kemudian tumor kolon itu juga kan bagian kolon ada yang
ascendent, transversal, dan descendent ya. Cuma di bagian yang ascendent gejalanya di mana, yang descendent juga gimana itu nanti ada ya khas-khasnya. Kita belajar itu dulu. Oke, jadi ya hanya gambarannya seperti itu. Ini di anus terus. Nah, ini mikroskopisnya ya. Mikroskopisnya itu ada bagian epitelnya ya di sini. Nah, epitelnya kalau kita lihat ini epitelnya adalah squamous kompleks ya. Berarti ini hemoroid eksternal. Kalau eksternal dan internal biasanya ada di daerah peralihan itu ada squamous komplexnya, terus ada kolumnernya yang melapisi epitelnya. Kemudian di sini kalau kita lihat ini adalah vena yang melebar ya. Dinding venanya tipis dilapisi oleh endotel. Nah, di dalam venanya ada tampak sel-sel eritrosit ya, darah. Karena bisa jadi ada ketemu pembuluh seperti ini ya, tipis juga ya, tapi nggak ada sel-sel darahnya, bisa kosong. Itu berarti pembuluh limpa. Ya, kalau arteri bisa dindingnya lebih lebar. Ya, arteri. Nah, ini dindingnya pada baru seperti ini ya. Nah, itu juga ya. Jadi di plexus venosus hemorrhoidalis karena ini banyak vena-venanya pada lembar ya, sehingga menjadi seperti balon berisi darahnya. Terus nah ini ya, juga sama ya. Terus nah kalau atrofi valvula venosa ini sebenarnya secara ini ya makroskopis ya, valvulanya di vena, jadi di pembuluh vena itu untuk mencegah darah balik ya, karena dia harus membawa darah ke jantung ya, maka ada valvulanya itu sudah lemah ya, bisa model kondisi dindingnya yang kurang elastis bisa dan itu diturunkan juga ya. Dan kemudian aktivitas yang menimbulkan peningkatan tekanan dalam vena ya, pembuluh darah ya, itu seperti pada mengejar, kemudian angkat berat ya, kemudian juga pada kehamilan ya, itu juga bisa terjadi penekanan sehingga bisa memunculkan hemoroid karena memang sudah ada tel yang terjadi hemoroid ya. Terus ini polik sinumasa ya, nah, ini juga ya bentuknya ya multiple bilateral yang menyebabkan kombinasi boksitus paranasal. Nah, di sini nih ada kondisi-kondisi yang mendasari terbentuknya polik ini ya. Kadang-kadang bagian dasar yang keras biasanya tidak destruktif ya. Terus polik ini kalau mikroskopisnya bisa diamati ya, yang bisa dilihat di transpiratorium ya, dalam segi kolumner bersifat ya. Kemudian stromanya yang kita lihat biasanya sebab istilahnya ya, sebab kemudian endomatus dengan hiperplasia periantosa ya, sel-sel radangnya limfosit, sel plasma, eosinofil dan neutrofil. Nah, yang ingat kalau ketemu eosinofil ya, Anda bisa kaitkan dengan proses apa? Eosinofil itu terjadinya karena penderita memang punya rinitis alergika ya, misalnya itu saya yang mengalami rinitis sehingga
buntu ya. Jadi karena ada poli di sana dia jadinya sering buntu, terus dipucuk-pucuk dia sampai berdarah ya, sampai epistaxis misalnya gitu. Atau bahkan ditumpuk dari bawah ya, dari lubang hidung ya, sehingga yang biasanya Pak mengalami ilustrasi ini lepas ya. Kalau ini kan utuh ya. Nah itu lepas, terus ini biasanya sel-sel numpuk di sini ya, untuk membatasi proses dari anjurnya dari peradangan. Untuk di plasma ini kemarin sudah kita singgung ya, nggak saya ulang, teorinya sama. Ada dua ya, epitelnya karsinoma, kemudian yang reseptifnya sarkoma gitu ya. Yang akhirnya itu bercina, tapi ada beberapa kasus tertentu ya, special case yang akhirannya koma seperti teratoma begini, ini suatu keganasan ya. Terus apa lagi? Oh ya, sama ya. Kalau akhirannya koma, ini melanoma itu ganas ya. Sudah untuk melanoma ini kita mesti hati-hati. Sering juga jadi teringat sampai sekarang karena belum ada kasusnya. Jadi ada beberapa tumor ganas itu yang dia lebih kecil ya, primernya, tapi apalagi kalau dia muncul di tempat yang sulit itu primernya nggak terdeteksi ya. Yang terdeteksi adalah sekundernya. Maka ada kasus yang melanoma tumornya kecil, nah berada di lipatan gluteus ya, jadi di antara gluteus maximus dextra dan sinistra itu di lipatannya situ ya, dekat rahim. Nah penelitian terngerti kalau dia punya itu ya, tapi tiba-tiba ini namanya ya di mulutnya muncul sebesar yang kecil itu ya, ternyata setelah diambil ya itu ada pigmen ya, makrosnya bentuk itu dilihat secara mikroskopis ternyata ini sekundernya, primernya dicari lah gitu ya, dan nyarinya ini sekujur tubuh karena di daerah yang ternyata tersembunyi di situ hidden area di antara gluteus maximus ya. Nah itu pengalamannya. Tapi berarti kalau ketemu kayak gitu ya harus diperiksa. Kadang bisa jadi juga primernya di ketiak ya. Kalau di ketiak kan agak superficial gitu ya, tapi kalau di dalam sama itu yang agak susah. Nah ini kemudian seminoma dari jaringan testis ya, jaringan testis, dan ini kalau di ovarium ya juga ada dari ovarium bagi perempuan ya. Nah itu namanya diskerminoma ya, ini identik sebenarnya ya, tumornya baik mikroskopisnya, mikroskopisnya juga ya. Kemudian dari pada hepar ya, ini walaupun namanya hepatoma sebenarnya ganas ya, jadi ada namanya macam-macam hepatocellular karsinoma ya, primary hepatocellular karsinoma ataupun itu karsinoma. Nah, ada yang menamakan juga hepatoma. Ya, itu yang primer. Kalau hepar kebanyakan ya tumor sekunder, jadi biasanya kalau tumor sekunder ya bentuknya bukan sesuai dengan primernya, ya, tapi berada di hepar. Oke, kalau ini juga sama seperti yang kemarin
lain, nggak ada baca, ada lebih cermati lagi untuk tumor-tumor yang tidak punya jinaknya misalnya ya, kemudian yang tidak sesuai kaidah seperti seminokrani nggak ada jinaknya ya. Terus ini sama, terus sama. Ya ini yang tadi teratoma ya, kemudian oh iya sorry. Untuk teratoma sebenarnya ada yang jinaknya itu berarti dia terdiri dari sel-sel dewasa. Jadi yang ganas itu imatur. Jadi ini lebih ke dermoidis ya, jadi teratoma itu jadi dia berasal dari lebih dari satu lapis sel benih ya, sehingga gambaran mikroskopisnya juga ataupun makroskopisnya itu juga lebih dari satu lapis benih ya. Bisa jadi yang matur teratoma ini contoh paling ininya dermoidis. Jadi ini terdiri dari komponen-komponen dari beberapa lapis benih yang bisa kita amati pada makroskop maupun mikroskop. Terus ini sudah preparatnya ya, kemarin juga sudah kita singgung tentang tumor jinak epitelial kelenjar ya. Nah ini yang dari mamin ya. Nah kebetulan kalau yang fibroadenoma mamin ini ada dua komponen ya yang mengalami perubahan itu jaringan ikat stroma jaringan ikatnya yang fibrokolagen dan juga kelenjarnya ya. Tapi jinak sehingga kita sebut sebagai fibroadenoma ya. Utuhnya seperti ini ya, dia bersimetris atau berkapsul ya, penampang berwarna putih keabu-abuan permukaan licin ya, jadi ini permukaan licin. Nanti kalau dibelah ya penampaknya seperti ini ya. Nah, oh ya, kalau untuk tumor ya, Anda mengevaluasi tumor itu harus pertama Anda sebutkan lokasinya ya, lokasinya. Kemudian kalau dia berada di organ yang bilateral ya, bilateral, jadi seperti ginjal, testis, ya kan, terus apa lagi, paratiroid, ya, kemudian banyak beberapa organ yang bilateral itu harus ada sebutkan juga, ya, misalnya unilateral sinistra, gitu ya, atau kalau dua-duanya ya saya katakan bilateral, gitu ya. Kalau dua-duanya ada di kedua-duanya, biasanya pada hiperplasia, ya, hiperplasia yang dia perbesaran ini karena sistemik ya, jadi karena sistemik biasanya di organ bilateral dua-duanya besar. Jika pada neoplasma biasanya ada unilateral, gitu ya. Terkait hormon biasanya ya karena itu sifatnya sistemik ya dua-dua itu bisa. Terus evaluasi dari inspeksi ya, jadi dari lokasi kemudian inspeksinya apa misalnya katakanlah tampak seperti benjolan, terus ukurannya berapa ya, karena apa, ukuran inspeksi bisa jadi berbeda dengan saat dipalpasi ya, karena apa, tumor itu bisa tumbuh eksofitik maupun endofitik. Jadi kalau eksofitik dia lebih menonjol di permukaan ya. Kalau endofitik permukaannya mungkin kecil ya, tapi dia menonjol
muncul kembali. Ya ini. Nah itu yang perlu diserahkan pada evaluasi juga. Ya kemudian diameter yang tampak, kemudian warna, ya kemudian permukaannya. Permukaan itu berbenjol-benjol apakah harus licin. Ya. Terus setelah itu baru kita palpasi, ya palpasi. Kalau saya ada perdarahan juga, sampaikan bahwa di permukaan itu ada daerah perdarahan atau ulkus atau nanah, ya. Jadi itu menunjukkan proses yang sedang terjadi. Ya. Jadi kalau dia bernanah dan ulkus, ya nanti di dalamnya ada proses-proses peradaban yang bisa ada evaluasi dan identifikasi, ya. Terus setelah itu baru palpasi, ya. Jadi habis inspeksi baru dipegang, ya, palpasi. Palpasi pertama yang dari evaluasi juga besarnya, ya. Kemudian konsistensinya, ya, keras, kenyal, lunak, ya, atau rapuh. Nah, biasanya pada itu menunjukkan adanya dominasi dari komponen massa tumornya. Ya. Pada lipoma, ya, lipoma tumor jinak lemak, jadi lemak. Ya. Nah, itu konsistensinya persis seperti lemak dewasa, ya, lemak, ya, kenyal lemak. Ya. Nah, tidak rapuh, ya, tapi dia kan. Kemudian digerakkan, ya, setelah konsistensi dipegang, setelah diukur besarnya, konsistensinya, ya, kemudian digerakkan, ya, dia mobile atau tidak, ya, kalau tidak istilahnya bisa immobile, terfiksir atau melekat di jaringan di bawahnya. Nah itu evaluasi untuk massa, ya, pada perjalanan, ya. Kemudian setelah itu evaluasi juga nyari tekan atau tidak, ya, nyari tekan. Terus setelah itu ya baru ada bisa menyampaikan deskripsi dari massa ini, gitu ya. Nah setelah itu baru apakah itu dilakukan pemeriksaan penunjang yang lain apakah tidak. Maksud ada informasi ini sangat penting, ya. Jangan sampai, karena apa? Itu nanti juga menentukan anamnesis Anda, ya. Jadi ketika di kasus-kasus tumor juga ini perlu dipahami, dicermati supaya diagnosis kita itu bisa terarahkan, ya, lebih mengerucut, ya. Nah, terus ini tidak rapuh, konsulting ada tidak rapuh, vokal. Artinya bisa tidak hanya satu, ya. Untuk FAM, ya, FAM itu bisa aja dalam satu mami, ya. Satu mami itu bisa ada beberapa fokus massa, ya. Gitu. Nah, bisa kanan dan kiri, ya, ada FAM. Ya, bisa aja, oh yang kiri ada satu, yang kanan ada dua, ya, atau hanya satu saja yang kiri, misalnya gitu. Nah itu tentu evaluasinya, jadi hasil evaluasinya harus menggambarkan kondisi ujung ini. Jadi ya, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas, alhamdulillah. Ya, nah itu mikroskopisnya seperti kemarin. Kalau saya ulang nggak usah, ya. Lihat cepat. Saya tahu ya, ini pokoknya ada dua komponen.
Kalau dari sini adalah yang dominan stromanya ya. Ini kelenjarnya ya, karena stroma ini tumbuh lebih dominan dan dia tergencet kelenjarnya. Jadi seperti memanjat ya. Nah, di sini kelenjarnya masih bagus, enggak kegencet gitu ya. Tapi epitelnya dia sudah hiperplastik karena dia sudah lebih dari sinapis ya. Berarti ini baik kelenjar maupun stromatnya dia mengalami hiperplasia ya. Nah, terus ada istilahnya si kardiaker kanalikular itu karena kelenjarnya lebih dominan ya. Jadi kalau kelenjar banyak stromanya tipis ya. Tapi kalau yang ini namanya intrakanalikular karena stroma lebih dominan. Nah, bisa dalam satu preparat itu penkanalikular F kanal. Jadi ada bagian yang seperti ini ya. Mungkin di daerah sini ini yang penkanalikular ya. Kan ini kepotong gitu kan. Jadi kalau biasanya kalau membuat suatu sediaan itu tidak hanya satu preparat biasanya ya. Itu dipotong ke lemak-lemak kita ya. Untuk bisa memberikan gambaran yang utuh terhadap jaringan ini ya. Karena nanti hati-hati pada organ endokrin terutama ya, itu karena bisa aja muncul keganasan di lesi jinak. Jadi nanti kalau tidak teliti ya, nah yang dipotong hanya di lesi jinaknya, padahal sesungguhnya ada bagian yang sudah ya. Jadi bisa misalnya suatu adenokarsinoma tiroid ya, itu arise on adenoma. Nah, ini yang bahaya karena otomatis yang dipakai adalah diagnosis ganas gitu. Walaupun dia ada diagnosis jinaknya, jadi yang dipakai adalah diagnosis ganas dan harus terapinya harus mengacu kepada yang ganas. Itu ya, itu gambaran aja. Dan secara umum nanti kalau lebih detailnya ada ketemu di sistem organ ya. Ini ya. Terus nah ini yang sudah kita kelenjar ganas. Jadi contohnya salah satu contoh adalah yang bisa aja tumor atau keganasan itu merupakan tumor in situ ya. Jadi in situ jadi masih belum invasif ya. Kemarin kan ada displasia dengan sedang berat terus insiden gitu ya. Karena insiden berarti seluruh lapisannya itu sudah mengalami keganasan, tapi dia dalam basarisnya masih utuh gitu ya. Nah, ini bisa pada mame ya, ductus mame ini bisa. Jadi dia patasnya juga terlihat seperti pada yang Cina, pada yang Fang itu kan juga harus seperti ini ya, dan dia masih utuh. Tapi ternyata setelah dibelah ya, dilihat secara mikroskopis ternyata dia seperti ini. Nah, ini beda nih sama Fang tadi ya. Nah, ini kita lihat kelenjarnya. Ini adalah epitel pelapis kelenjarnya ya. Nah, Anda lihat itu dia sudah sangat proliferatif ya. Kemudian ada tanda-tanda ganasnya nih ya, kelompok sel besar, polimor ya, jadi dengan nukleus besar hiperkromasi dan banyak mikrosis patologis. Jadi ini adalah tumor ganas, tapi masih utuh loh. Karena basarisnya itu masih utuh nih, bagus nih gitu ya. Jadi inside itu non invasif gitu ya. Nah beda. Ada lagi yang tumor yang invasif. Jadi ingat-ingat dia dalam satu organ yang semame ini bisa ada macam-macam jenis keganasan. Jadi sel
sukanya memperbesar diri. Ya, jadi malasannya itu besar sekali. Ya. Bahkan aku di sini pernah dapetin tuh mami ya, di mastectomy yang gedenya seember. Kan bayangin tuh kok tahan ya bahwa mami seember gitu. Ya, mungkin karena takut ya. Nah, juga seminoma seperti itu, diskriminoma ya. Bayangin kalau seminoma di tesesnya diameternya sampai 20 cm gitu ya. Oh ya betah di selapangnya dan luas sebesar 30 cm gitu kan. Jadi dulu itu memang orang masih ketakutan untuk operasi. Kalau sekarang kan juga lewatnya udah jarang, ada berapa 10 tahun itu ada 15 tahun terakhir ini nggak pernah ada yang segede itu ya. Tapi saya di rumah itu ya 10 cm itu udah cukup besar ya. Kalau zaman dulu itu besar sekali. Nah itu ada yang dari Cina relatif dia suka untuk memperbesar diri gitu ya, tapi malas melakukan metastasis. Ya, ada. Tapi ada tumor yang seperti ini ya. Jadi primernya itu kecil, bahkan hanya mungkin kesannya itu cuma segaris gitu ya. Tapi dia sangat infiltratif, sangat invasif dan mudah menyebar ke tempat jauh. Nah kalau seperti ini ya, dia pasti terdiamnya ya, mesti di neurologi aksilanya ya, kan ini ekstra ya. Nah, jadi ada di neurologi apa kemarin istilahnya? Neurologi sentinel, ya, dan dia menjadi target utama untuk penyebaran dari tumor yang itu reproduksi yang terdekat, misalnya. Nah ini kayak gitu, jadi tumornya kecil ya, dan bahkan dia relatif jaringan ikatnya yang muncul ya kemudian dengan invasinya itu ya, dia menarik jaringan yang sehat ya, sehingga terjadilah gambaran seperti ini terjadi retraksi istilahnya ya, putingnya gelap ke dalam, ketarik retraksi ke dalam ya, kemudian ini jaringan. Jadi kalau misalnya diambil ya, nah diambil relatif kecil ya malahan ya, dibanding dengan mami yang masih normal gitu ya. Nah ini ketika kita amati seperti ini ya. Nah kenapa masa tumor berwarna putih abu? Karena bila digores menimbulkan gland besar, karena dia kalau ini jadi saya diambil kemudian dibelah ya. Nah itu ada bagian-bagian yang keras ya. Dia tumornya sangat padat karena diproduk ya. Nah itu nah, ada kayak kertas gitu, kayak ada mengiris apa ya, daging. Ini kalau yang suka ikut kurban itu, dalam kurban itu ada beberapa yang di dagingnya itu ada mengalami kalsifikasi kayak gitu ya. Kalau diiris kayak ada ya gitu ya. Terus juga tumor itu seperti chopstick ini ya, garis-garis itu kekuningan pada bagian sentral yang mengalami nekrosis di kehidupan kanker. Jadi itu tumor-tumornya ya. Ya, ini kalau dilihat dari histopatologi, ini lihat ada satu kelenjar ini aja ya. Nah, dilihat sudah sel-selnya sudah ganas ya. Ganas, bahkan ini yang berada basisnya sudah tidak ada ya. Dia sudah nyebar-nyebar aja ke sana, nyebuk-nyebuk ke sana kemana ya, seperti itu tampilannya dari dokter yang invasif gitu ya. Yang invasif beda dengan yang inside ya.
kemerahan juga banyak mengandung pembuluh darah. Ya. Jadi makin merah dia makin vaskuler istilahnya. Ya. Terus osteoarternya tidak menimbulkan keluhan nyeri pada penekanan kalau tidak meradang. Ya. Kalau dia sedang dalam kondisi meradang, kalau ada inflamasi di situ, maka biasanya dia disertai nyeri, gitu ya. Dan membuat yang vaskuler dapat menimbulkan keluhan otot budi dan keluarnya cairan hemoragis. Jadi pertama kalau dia di daerah vagina misalnya ya, itu bisa menimbulkan gejala otot budi. Ya, jadi perdarahan stafilokokkus ya. Kemudian papiloma, ini papiloma, vagina ya, ya seperti itulah kemarin sudah kita bahas ya. Nah, bisa mengalami peradangan ya, kalau peradangan itu akan kita bisa lihat di sini ada banyak sebutan radangnya ya. Terus itu tadi yang papiloma di permukaan ya, bisa juga papiloma ada di dalam mukosa ya. Jadi papiloma di dalam mukosa bisa. Nah ini juga sama ya. Tumbuh papilomatos berarti dia tidak hanya satu ya, dia banyak tonjolan-tonjolan yang kita sebut sebagai papilomatos ya, seperti itu. Terus setelah ini yang epitel kulit yang ganas ya, jadi karsinoma sel squamous ya. Jadi ada struktur juga ya, permukaan padat ini di ujung ya. Kemudian lembaga prosesnya kedatangan berbeda juga seperti bunga kol. Nah, ini khas kalau dia tumbuh eksofitik ya, ada seperti melihat bunga kol seperti bunga kol atau brokoli yang hijau itu atau bunga kol yang putih itu ya. Nah, begitulah permukaan dari karsinoma sel squamous atau kita sebut juga karsinoma epidermoid ya. Epidermoid seperti itu, jadi gambarannya seperti epidermis ya. Nah, bisa tumbuh eksofitik ya, bisa juga bunga kolnya itu ke dalam ya, tumbuhnya ke dalam ya. Nanti mungkin di bagian blok kulit nanti ya kalian akan ketemu ya, praktikum juga untuk semua ini ya. Nah terus karsinoma sel squamous itu seperti saya sebut bisa ada perubahan secara morfofungsi, yaitu morfologinya dia dan fungsinya dia. Yang kalau diferensiasinya perubahannya bisa dari baik sampai bentuk ya, baik itu morfologi maupun fungsi. Fungsi di sini bisa penghasil terapi ya, pasti tanpa ada fungsi penghasil terapinya masih bagus ya, ini kita sebut sebagai kondifikasi ya. Dan bisa juga yang tidak ada komunikasinya maka ini non-komunikasi, atau bahkan kalau ini kita sudah sering mengenali ya, nah, kita sebut sebagai diferensiasi buruk baik morfologi maupun fungsinya ya. Kita komunikasinya juga ditambah ya. Dan terus umur campur ini kalau berasal dari Epidera karena dari pekerjaan di rumah ya. Kenapa disebut mix tumor? Karena dia menunjukkan atau gambaran atau plemor ada namanya, karena menunjukkan gambaran berbagai macam. Jadi nanti gambarannya aja ya, berbagai macam bentuk jaringan ya. Nah makrosnya seperti ini ya, jadi berjalan di parotis di sini ya, di vagina, kemudian menimbulkan gejala ya, di batas tegas. Jadi angka residivitasnya cukup tinggi
epidermis telur, dan dia tampak ada daerah-daerah yang mixoid. Ya. Nah, kalau ada daerah kebiruan, jadi misalnya lebih angkat gitu ya, diangkat telurnya. Nah itu biasanya ada area-area yang seperti tulang rawan yang akan kita sebut konjungtivitis. Ini sebagai pembekalan tanpa gejala inflamasi pada badan. Jadi hampir 20% dari permukaan istirahat itu. Nah, untuk gambar mikroskopisnya barulah kita bisa bilang ini pleomorfik ya, karena apa? Memberikan gambaran yang bermacam-macam ya. Bentuk-bentuk seperti keluar-keluar detail dengan grafisasi, struktur-struktur aja dengan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris seperti itu ya. Kemudian kalau hialin itu di sini ya biasanya tidak ada intinya ya. Seperti jaringan homogen aja ya, merah muda gitu. Terus ini adalah area kondroid ya, seperti tulang rawan ya. Itu teratoma sekarang, jadi dia emang berasal dari lebih dari satu macam lapis germinal. Jadi bisa dari komponen ectoderm, mesoderm maupun nah, bisa lokasi bisa di apa itu namanya di organ reproduksi seperti testis maupun ovarium ya. Nah ini kalau di teratoma testis ya, ini masih terletak di dalam tunica armenianya ya. Ini masa tumornya, kemudian bisa berukuran sangat besar, apalagi sekitar mungkin 6 atau sampai 8 cm ya. Dapat struktur fisik yang bervariasi, kalian bisa juga tidak ada. Ya, di sini ada struktur fisiknya ini ya. Mereka ini dibelah ya. Nah ini bagian fisiknya yang bisa. Nah terus berwarna putih keabu-abuan ya. Ini kalau dilihat secara mikroskopisnya, nah ini dari warna macam komponennya. Kemarin sudah di sini juga ya. Dari jaringan testisnya malah udah nggak ada ya di sini, nggak tampak, soalnya nggak tampak ya. Jadi ganti dengan jaringan teratoma ya. Merupai tulang rawan dan sudah jaringan kita ini juga ini komponen ectoderm. Di sini ada epithel, squamous, folicular fluid ya. Kemudian ini ya, ini ada kondroid ya. Terus sini kalau ada udara, nah ini ada seperti kayak tulang rawan yang ini ya. Jadi kan kalau tulang rawan itu ngumpul dua gitu ya. Terus ada juga di pulpnya ya. Tidak ada tanggal terkait. Oke. Nah, kalau yang dimantur juga gambarnya biasanya sel-sel blast ya. Jadi kita mengalami ke arah plastik tidak bisa kelihatan jaringan-jaringan dewasanya seperti tadi ya. Untuk sitologi ini bisa kita gunakan tadi ya, plasmid, berflorosin ya, seperti itu ya. Nah, untuk melihat bisa mendeteksi dini untuk kelainan-kelainan di mulut makhluk ya. Nah, terus di daerah ectoseptic maupun endoseptic ya. Jadi ectoseptic di osio ya, dan endoseptic di yang lebih dalam. Biasanya kita ambil yang ectoseptic itu pakai spatula ya. Jadi kita skaliotomi, kemudian kita pasang spekulum ya, spekulum cocok juga gitu ya. Nah, terus kita ambil ini, kita lihat porsinya, kita ulas dengan
spatula untuk mengambil sel-sel di ectoservix ya. Kemudian juga di kalvum douglasii ya, kita ambil juga dengan spatula, kemudian kita usap. Kemudian yang endoserviknya biasanya kalau ada, jadi spatula itu banyak macamnya ya, ada yang ujungnya cukup lancip bisa kita ambil untuk yang endoserviknya, atau pakai sikat ya, kita masuk ke sikat ke orbisyum uteri eksternal ya, di sana kita masuk lewat sini, kemudian kita ambil, kita pulaskan ke degras ya. Nah kemudian kita amati. Yang kita amati untuk yang ectoservix adalah perubahan dari sel-selnya, yaitu sel superficial, kemudian para basal, sel basal ya, dan juga sel squamous yang tidak berbentuk biasanya kalau sudah jatuh ya di rambut relasi. Nah ini seperti yang masih ya, superficial biasanya gepeng ya, terus kalau lebih gedung itu berbeda ya, basal dan parabasal itu yang lebih ya. Jadi harus apa ya, saya sendiri udah kursus tapi nggak telaten biar musisi ini melelahkan saya. Tapi ada yang pada kulit dan bisa dipelajari dengan apa yang skill ya sekarang. Terus untuk yang endoservix ya, ini bisa sel polimer dari endoservix ya, nah itu lihat, dan juga di zona transformasi, jadi di peralihan antara squamous dan coronar. Di sana ada squamous coronar junction yang di situ kondisi genetiknya lebih stabil ya, tidak stabil, sehingga daerah situlah yang sering terjadi suatu perubahan neoplastik yang bisa diamati gitu ya. Itu terus udah. Ada pertanyaan nggak? Sudah cukup. Terima kasih kalau begitu. Jadi yang penting bisa mengerjakan soalnya ya. Cuma saya itu agak ini ya, karena selama ini kan untuk soal-soal saya itu jalan dua. Ada satu pada dua gitu ya. Gak tahu saya. Padahal kalau setiap satu kuliah itu kan 10 soal mengerjakannya gitu ya. Tapi sama saya itu jarang keluar. Sengaja nanti ada pinter-pinter aja nanti ngobrol strategi ya. Oke, mungkin itu saja.